Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Rosadi, tetap di channel Sahabat Garden. Oke, semoga teman-teman yang menonton ini sehat selalu, diberi rezeki yang berlimpah, juga dijauhkan dengan dari yang namanya virus-virus yang lagi mewabah ini ya, COVID. Semoga sehat selalu. Oke, untuk yang sakit, semoga sakitnya dicabut oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kesehatan selalu. Oke, langsung saja ya, kita kali ini membahas tentang istilah-istilah di pengangguran ya. Yang pertama, cutting atau stek. Nah, cutting atau stek ini apa sih? Ini batang atau cabang yang sudah berwarna coklat biasanya ya. Minimal 3 mata tunas yang tujuannya nantinya untuk ditancap atau ditanam. Bisa juga sih untuk dijadikan entres juga bisa, walaupun sudah agak coklat. Minimal seukuran pensil. Nah, itu untuk cutting atau stek. Yang kedua, pruning. Biasanya juga teman-teman tanya, pruning itu seperti apa sih pruning, atau apa pruning? Pruning adalah pemangkasan pada batang atau ranting anggur untuk pembentukan atau pembuahan. Jadi pruning tujuannya untuk pembentukan cabang. Biasanya ada foundation pruning, itu pruning saat awal sebelum pembuahan. Jadi sekitar umur 6 bulan itu mulai ditata untuk pembuahan, untuk pembentukan cabang dulu. Jadi ditata dulu. Lalu pruning yang kedua biasanya disertai dengan pemupukan pemupukan pembuahan sebelum pruning, lalu di pruning. Ada 2 pruning tadi ya, foundation pruning sama pruning pembuahan ya. Ketiga, ada knot, bud atau matun. Nah, ini biasanya berapa matun? Nah, maksudnya matun itu mata tunas. Jadi mata tunas itu juga ada 2 sih, mata tunas yang bud ini sama tunas air. Nah, tunas air nanti juga kita jelaskan juga. Yang dimaksud knot atau mata tunas seperti ini ya, nanti ini. Nah, seperti ini itu bud. Yang bud. Kalau yang tunas air nanti juga kita jelaskan. Selanjutnya barirut. Barirut itu tanaman ya, biasanya pengiriman secara barirut. Nah, itu tanaman yang sudah berakar, akarnya sudah gondrong, sudah hidup sebenarnya, tapi berhubung dikirim lebih memudahkan pengiriman. Biasanya antar negara itu pakai sistem barirut. Kalau nggak gitu cutting tadi. Yang barirut itu batang ada akarnya, tidak ada daunnya sudah dipotong, jadi sekitar 50 cm-an itu sistem barirut. Jadi tinggal tanaman yang sudah ditanam di tanah ataupun di planter bag itu dicuci, dipotong, jadi tinggal akar sama batangnya saja. Itu untuk pengiriman biasanya sistem barirut ya. SPAP, apa sih SPAP? Itu stress air, pemupukan, jenuh air, pruning. Nah, ini mungkin yang mempopulerkan juga Om Thomas juga ya, SPAP itu apa. Ini adalah teknik untuk merangsang pembuahan ya. Jadi SPAP ini kenapa kok tempat yang dengan curah hujan tinggi itu harus sebaiknya ditanam di greenhouse, karena untuk memudahkan SPAP ini juga. SPAP ini tujuannya kan untuk tanaman supaya stres, kurang sampai dia mulai agak layu. Nah, setelah itu kita kasih pupuk. Nah, pupuknya itu pupuk pembuahan. Nah, kalau sebenarnya kan ini merekayasa di luar negeri yang seharusnya itu dormansi atau dia tidur dulu. Nah, ini tidak ada aktivitasnya supaya dia lemes dulu kan. Ujungnya itu sampai kelihatan layu, kita kasih air sama pupuk itu tadi. Jadi stres air dulu, tanpa air maksudnya. Terus pemupukan,
dengan ditambah dengan jenuh air. Setelah itu diperuning. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, seed atau seedling, menggunakan biji anggur sebagai bahan bibit. Nah, seedling ini kalau di Indonesia sepertinya masih kurang itu ya, kurang bagus karena belum nemu sih. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah melakukan bisa komentar di bawah nanti yang dari biji sampai berbuah di Indonesia. Nah, nanti silakan komentar di bawah sini ya kalau yang ada. Itu maksudnya seed atau seedling menggunakan biji anggur untuk bibit. Yang selanjutnya, tendril atau sulur, itu cabang pembelit yang berfungsi untuk melilit objek sekitar rambatan. Jadi untuk tangan ya. Jadi untuk tangan si anggur ini namanya tendril atau sulur. Nah, kalau sulur biasanya untuk di pengangguran, teman-teman pengangguran itu malah dibuang. Karena apa? Sudah diarahkan sendiri, jadi pakai alat tap tool itu lebih. Nah, seperti ini alatnya. Nah, itu lebih mudah. Dan juga kalau kelemahannya dari tendril ini, dia kalau sampai membelitnya di batang, dia bisa sampai mencekik batangnya itu. Jadi kalau dia sangat kuat sampai tercekik, jadi batangnya membesar, yang kena tendril atau sulur itu dia tetap kecil, jadi mengkerut gitu ya, nggak kuat untuk lepas. Yang selanjutnya, fresh cangkok. Itu apa sih fresh cangkok? Itu maksudnya baru motong dari cangkok. Nah, untuk cangkok sendiri seperti apa nanti juga kita jelaskan. Jadi baru motong dari cangkokan yang ada di batang, di cangkok. Nah, itu dipotong, itu maksudnya FC atau fresh cangkok juga. Tadi ada fresh cutting, ini fresh cangkok maksudnya. Oke, selanjutnya boot break atau pecah tunas ya. Pecah tunas di sini maksudnya boot itu bengkak lalu pecah. Nah, kadang ada yang secara alami, ada yang dirangsang, ada yang dirangsangnya itu dengan goresan, ada juga yang dirangsang dengan seperti hormon sitokinin sebenarnya ya. Untuk ya kalau biasanya pakainya CPPU atau pakai Clonex itu yang untuk secara kimia ya, dioles itu. Oke, itu tadi ya istilah-istilahnya. Yang part pertama jangan lupa dilihat di part selanjutnya. Juga jangan lupa ikut kuisnya ya. Silakan dijawab di kolom komentar. Hanya khusus untuk ini, nanti diundinya di upload video selanjutnya. Pertanyaannya, perbedaan mata tunas air, maksudnya tunas air dengan boot. Perbedaannya apa? Silakan dijawab di kolom komentar. Nanti yang beruntung akan mendapat hadiah dari kami. Hadiahnya nanti kita jelaskan di part selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton channel Sahabat Garden. Jangan lupa ikuti terus Sahabat Garden, sahabat petani Indonesia.